Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga hari ini anak-anak Umi sehat semua ya. Iya, Umi. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Oke, belajarnya harus tetap semangat. Terus itu selalu tersenyum. Walaupun kita belajarnya secara Zoom, ya. Nggak boleh bosan-bosan, oke? Oke? Oke semua? Oke, Umi. baik. Oke, anak Umi semua, hari ini yang pimpin doa adalah Umi mau dengar suaranya yang keras ya. Tasya. Ya, Umi. Oke. Yuk, sikap berdoanya seperti apa? Namanya siapa? Sikap berdoanya seperti apa? Oke. Yang lain speakernya yang belum ditutup dulu. Oke? Oke, silahkan Tasya pimpin doanya. Suaranya Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin ya robbal alamin. Terima kasih Tasya. Yaumi. Oke, teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang pemahaman. Kita di bab sebentar, Umi screen dulu. Mana ya? Sebentar ya. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar di bab 8. Tapi teman-teman memperhatikan yang ada di layar monitor teman-teman sendiri ya, oke? Oke, Umi. Oke? Oke, Umi. Oke, baik. Sebentar. Terlihat semua ya? Terlihat tidak screen-nya Umi? Terlihat ya? Terlihat. Oke, Tasya boleh tutup mikrofonnya, ya? Oke, Umi. Oke. Yo. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Yuk, yang lain speakernya ditutup ya. Oke. Kita sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa sih, Nak? Sholat wajib. Ya. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Sholat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sholat itu harus ikhlas. Tidak boleh ngedumel. Misalnya disuruh Umi sama Abinya sholat nih. Misalnya, Tasya sholat dulu. Nanti lah Umi. Sambil marah-marah. Terus sholatnya
tidak ikhlas. Nah, ya, jadi kita harus sholat itu harus ikhlas gitu ya. Umi lanjutkan. Dalam surat Al-Kautsar, makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar itu adalah manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya apa saja sih dari Allah? Ada 3 nikmatnya. Yang pertama iman, Islam, rezeki. Nah, itu semuanya harus kita nikmati dari Allah ya. Terus itu dan dari ketiga ini kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang dilarang oleh Allah kita harus jauhi. Yang diperintahkan oleh Allah kita harus laksanakan. Ya, teman-teman semua. Baik. Umi lanjutin. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar adalah sebagai hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Dalam sebuah tuntunan disebutkan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyembelih hewan kurban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Ya, pintar ya. Oke. Jadi jika anak Umi semua melaksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak Umi tidak akan segan-segan untuk apa? Untuk tidak segan-segan untuk memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Jadi teman-teman rela mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama kita. Oke? Sebelum itu Umi mau tanya dulu ya. Seperti biasa, setiap beberapa slide Umi pasti tanya kepada teman-teman ya. Oke, tadi sudah menyimak tentang makna sholat sebagai wujud pemahaman dalam surat Al-Kautsar. Umi mau tanya nih sama siapa ya? Sama Fakih. Fakih, speakernya diaktifkan Fakih. Fakih. Kami. Oke, Fakih tadi dengar ya penjelasan Umi ya? Dengar, Mi. Oke. Manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah. Sebutkan, waalaikumsalam, sebutkan 3 nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa saja Fakih tadi? Pertama, ilmu. Iya, Mi.
Ya, terus yang kedua? Yang kedua iman. Yang Yang ketiga rezeki. Oke, baik. Sekarang Umi mau kasih tahu manusia telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga rezeki. Oke. Terus itu Umi mau tanya nih. Umi mau tanya ke siapa ya? Ke Halo, Resi. Husna. Coba. Speakernya diaktifkan, Husna. Ya, Wi. Oke. Husna, Umi mau tanya. Umi mau tanya ya Husna, sebagai seorang muslim, speakernya dimatikan, Rafli, Ajo, Rafli, speakernya dimatikan. Oke. Sebagai seorang muslim, Husna, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa ya, Husna? Sholat 5 waktu. Oke, baik. Terima kasih, Husna. Iya. Lagi Umi mau tanya nih. Tanya sama siapa ya? Rafif, mana ya Rafif ya? Rafif, speakernya diaktifkan pintar. Rafif? Mana Rafif? Halo, bisa dengar suara Umi tidak? Rafif? Rafif? Suaranya kurang kencang, Rafif. Rafif? Rafif Maulana? Oke, dah. Suaranya Rafif tidak terdengar. Oke, Umi lanjutkan lagi materinya ya. Sebentar. Oke, Umi lanjutkan. Terlihat? Terlihat ya? Terlihat. Oke, Umi lanjutkan lagi. Oke. Mengapa perintah sholat selalu diawali dengan kata akimu atau dirikanlah? Karena pada hakikatnya melaksanakan sholat itu harus dengan baik dan sempurna sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnah. Dengan kata lain, kecelakaan akan menimpa seseorang atau diri kita sendiri apabila kita lalai dalam menjalankan ibadah sholat. Makna dan tujuan sholat tergambar dalam surat Al-Ma'un yang artinya mereka yang riya lagi menghalangi pemberian bantuan. Mengapa riya dapat menghalangi pemberian bantuan? Karena perbuatan riya merupakan
tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Nah, teman-teman semua, tahukah anak Umi semua makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar yang makna sholatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dermawan. Kemudian, apa hubungannya dengan surat Al-Kautsar? Hubungannya adalah bahwa makna surat Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat tersebut. Bagaimana hakikatnya tersebut. Jadi, teman-teman, kita bersama-sama memahami surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu ada 3. Ya, ada 3 surat. Ya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Apa sih nikmat yang untuk teman-teman semua, untuk anak-anak Umi semua? Nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nikmat dapat bersekolah dan dapat belajar dari rumah pada saat ini. Jadi nikmat dari Allah itu bersekolah, teman-teman. Di luaran sana masih banyak teman-teman, anak-anak seusia teman-teman yang tidak bersekolah. Jadi teman-teman harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada teman-teman untuk bisa bersekolah. Dan apalagi teman-teman, sekarang kita proses sekolahnya dari rumah secara Zoom meeting. Dan kita juga harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin ibadah selama rajin ibadah sholatnya 5 waktu. Oke? Jangan lupa sholat 5 waktu itu tidak boleh tinggal, ya. Yang kedua, surat Al-Kautsar yang kedua, Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu menyembelih hewan kurban atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Jadi kita mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Yang ketiga yaitu inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat, yang tidak mau mengerjakan sholat, ia tidak mau mengikuti syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Sekarang Umi mau tanya lagi nih kepada teman-teman yang sudah menyimak materinya Umi. Umi tanya dulu ya sama teman-teman ya. Sebentar, siapa ini yang chat? Oke. Umi mau tanya sama Raihan Adriandi. Speakernya diaktifkan. Ya, Mi. Oke. Raihan, Umi mau tanya. Tadi surat Al-Kautsar itu ada berapa surat ya? 3. 3. Oke.
Oke. Bisa nggak Raihan sebutkan surat yang pertama? Bisa. Silahkan sebutkan dulu. Auzubillah dulu. Kausar. Ayo. Lanjutan nih. Iya, terus lanjutin. Auzubillah. Asal lili rabbika. Enggak, yang pertama. Auzubillahi. Terus? Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Oke, terima kasih Raihan. Sekarang Umi mau dengar suaranya Modestirania. Modestirania. Mana ya? Kok audionya dimatikan? Mana ya? Modesti. Oke, Modesti. Desti. Bisa dengar suara Umi? Suaranya tidak terdengar. Bisa dengar suara Umi? Halo, bisa dengar suara Umi? Oke, Umi ganti ke Putri Zanuba. Putri Zanuba. Putri. Bisa dengar suara Umi? Oke, Umi mau dengar suaranya Rafli. Umi mau dengar suaranya Rafli. Rafli, tidak boleh seperti itu, Rafli. Rafli, dengar suara Umi tidak? Oke, Umi mau dengar suaranya Malika. Ya, Umi. Oke, Malika, Umi mau tanya sama Malika. Ya, tadi dalam makna surat yang pertama itu kan inna a'toinakal kausar itu adalah contohnya seperti apa ya? Contoh yang diberikan kepada Malika sendiri tadi seperti apa ya? Contohnya nikmat yang diberikan kepada Allah oleh Malika. Oke, terima kasih Malika. Oke, nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita itu dapat bersekolah dan dapat belajar dari rumah pada saat ini. Iya, bersekolah dan dapat belajar dari rumah ya, pinter ya. Oke, baik teman-teman. Terus itu sebentar. Baik. Oke, teman-teman. Umi mau kasih pengumuman kepada teman-teman semua. Minggu depan kita penilaian harian ya. Oke. Kita penilaian harian. Penilaian harian 9 Februari Selasa depan dengan kisi-kisi bab 6, bab 7 dan bab 8 ya. Dengan jumlah soal 20 mengisi titik-titik ya.
Jadi teman-teman belajar yang sudah dipelajari oleh Umi Resti. Oke? Oke? Oke. Baik. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang